101,3 Star FM Inspiring Zone masih barengan bersama dengan kita bersama ya di Health Talk Show. Ini Dr. Egy Arguni MSc PhD yang malam hari ini lagi ngebahas tema waspada demam berdarah. Lagi musim kemarau ya, jadi demam berdarah waspada nggak sih? Ternyata inkubasi dari telur nyamuknya sendiri itu kan agak sedikit lama ya. Jadi untuk kemarau sendiri harus tetap diwaspadai ya. Yang sudah gabung lewat WhatsApp kita di 0818621013, terima kasih. Kita baca dulu yang udah masuk via Instagram kita ya di @starfm. Ada Paramita, selamat malam, menanyakan terkait dengan kalau sampai mimisan itu apa karena telat penanganan atau bagaimana? Monggo silakan dokter. Iya, makasih pertanyaannya. Kalau kita mimisan itu sebenarnya biasanya ada dua penyebabnya ya. Yang pertama karena memang kadar trombosit dalam darahnya itu sudah sangat rendah gitu ya, sehingga kemudian dia terjadi mimisan. Yang berikutnya adalah memang kondisi dari pembuluh darah di dalam hidung itu memang rapuh gitu ya, sehingga dia bisa mimisan walaupun kadar trombositnya belum terlalu rendah. Nah seperti itu. Itu bukan karena terlambat penanganan ya, karena mimisan itu pun juga bisa terjadi pada fase awal. Baik. Gitu ya. Karena terutama untuk anak-anak ya, kan anak-anak, sebenarnya orang dewasa juga ada ya yang sering mimisan ya. Nah, sering utik-utik itu juga menjadi pemicu untuk mimisan ya. Jadi itu bisa terjadi di fase awal, justru yang tadi saya sampaikan, fase demam aja di awal itu bisa menjadi mimisan. Tetapi memang kalau terus kemudian yang tadi saya cerita, habis dari fase demam kemudian dia masuk ke dalam fase kritis gitu ya, dan kemudian dia kebetulan menderita spektrum penyakit yang memang severe atau yang berat, itu tuh manifestasi perdarahannya salah satunya memang mimisan. Baik, seperti itu. Baik. Ya. Jadi artinya bukan telat penanganan ya, karena dari body sendiri ya. Juga bisa. Oke, baiklah. Dari Roro, selamat malam, menanyakan terkait dengan kalau pernah kena DBD, apakah bisa kena lagi? Terus tubuh itu bisa tidak sih kebal dari DBD kayak gitu? Ya, jadi ini uniknya demam berdarah denggi ya. DBD itu infeksi denggi itu kan disebabkan tadi oleh virus denggi. Nah, virus denggi ini punya 4 serotipe. Jadi denggi 1, denggi 2, denggi 3, denggi 4. Baik. Nah, ada 4 ya. Jadi waktu kita digigit nyamuk yang ada denggi 1-nya, kita mungkin terinfeksi yang denggi 1. Nah, terhadap denggi 1-nya ini kita tubuh kita tuh membentuk kekebalan gitu ya, kekebalan. Tetapi kan tidak untuk serotipe denggi yang lain 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau kita suatu saat digigit nyamuk lagi yang dengan serotipe yang berbeda, itu masih mungkin kena demam berdarah lagi gitu. Masih mungkin. Masih bisa. Terus pertanyaan kedua terkait dengan kekebalan tubuh. Ya. Sebenarnya secara teori kekebalan terhadap satu serotipe ya, tadi kan ada 4 ya, jadi terhadap satu serotipe itu bisa berlangsung sepanjang hidupnya gitu. Tetapi kadang-kadang titernya ya, titer antibodinya itu bukan titer yang protektif atau yang melindungi, itu bukan gitu. Sehingga kita memang disarankan untuk vaksin karena kita tidak bisa tadi itu membangkitkan titer yang bisa protektif. Nah, seperti itu. Ini menarik untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Dewa. Selamat malam Dewa, semoga kabar baik di situ ya. Saya dulu pernah kena DB, ke dokter pertama dibilang radang, terus baru hari ketiga disuruh cek laboratorium, ternyata terkena penyakit demam berdarah kayak gitu. Ya, itu mungkin banget gitu ya. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang 3 hari pertama itu mungkin saja memang gejalanya nggak khas. Demam, nyeri otot, pegel-pegel gitu ya, mual, muntah itu seseorang kena influenza juga gejalanya sama seperti itu. Baik. Ya kan? Radang juga seperti itu juga gitu. Sehingga sangat mungkin. Tapi saya apresiasi kepada dokter yang pertama. Tadi justru malah saya apresiasi karena dengan dia memberikan edukasi gitu ya, bahwa kita harus terus waspada, dan di hari ketiga
cek darah. Nah itu akhirnya terbukti memang di hari ketiga tadi itu ya demam berdarah, dengue. Nah edukasi itu memang yang mungkin bagi teman-teman dokter juga penting ya, bahwa kita mengedukasi pasien itu tadi bahwa kita tinggalnya di daerah endemis demam berdarah nih, hati-hati apalagi kalau sudah musim penghujan mulai masuk dan sekitar kita juga tahu, oh yang tetangga sana ada demam berdarah, tetangga sana ada demam berdarah. Di lingkungan kita sendiri itu berita-berita tentang adanya orang yang sakit demam berdarah itu merupakan informasi yang sangat penting karena tadi itu menular dan itu ditularkan oleh nyamuk yang ada di sekitar kita. Baiklah. Jadi emang normal kayak gitu ya. Untuk gejala awal juga semua sama kayaknya penyakit biasa kayak gitu ya. Tapi baru ketahuan setelah hari yang ketiga kayak gitu. Dari Widi, selamat malam. Menanyakan terkait dengan fogging. Nah, ini fogging dianggap tidak efektif buat pencegahan. Ini bisa dijelaskan, Dok? Iya. Fogging itu ya, itu usaha kita memutus rantai penularan demam berdarah ya, karena fogging itu isinya adalah insektisida. Jadi dia memang membunuh nyamuk dewasa aja. Nah, padahal kalau kita tahu nyamuk itu kan stage hidupnya kan macam-macam. Ada telur, ada larva berkembang lagi menjadi pupa, baru nyamuk dewasa. Nah, yang dibunuh hanya nyamuk dewasanya aja gitu, dan kemudian stadium nyamuk yang lain nggak mati dong, karena tadi dia ada di air, ada segala macam, nggak mati gitu. Dia tetap ada di situ. Dan kemudian juga, nah ini Mas Iwan, ternyata nyamuk di banyak tempat di Indonesia itu sudah resisten terhadap insektisida. Nah itu jadi kalau kita fogging ya itu nyamuknya cuman kayak tidur aja gitu. Habis disemprot, habis fogging gitu ya. Dia cuman kelepak-kelepaknya sebentar, tapi kemudian udah sehat itu dia lagi gitu terbang lagi gitu ya. Itulah resistensi insektisida itu yang menjadi concern besar, isu besar kita sekarang gitu. Jadi itu sudah pemborosan, tidak ramah lingkungan, ya kan? Karena insektisida ya, kita menyebarkan insektisida di tempat kita. Udah pernah fogging kan? Pasti kan rumah tuh malah ditutup ya. Padahal juga sebenarnya nyamuk Aedes aegypti itu tinggalnya justru di dalam rumah gitu. Kok kalau rumahnya ditutup malah nggak sesuai dengan sasarannya gitu ya. Nah seperti itu kan tidak ramah lingkungan, insektisida, bahan kimia berbahaya. Seperti itu isu-isu yang sekarang ada. Jadi artinya mungkin perlu pembaharuan lagi begitu ya, Dok ya, terkait dengan ya itu tadi. Terkait dengan apa yang akan obat yang akan dibuat fogging seperti itu ya. Baiklah. Kalau untuk pasien yang sudah terkena DBD nih, ketika dibawa ke fasilitas kesehatan, terus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dari dokter yang menangani kayak gitu. Nah ini penanganan yang seperti apa yang didapatkan oleh pasien yang sudah menderita DBD? Tergantung. Jadi tadi yang spektrumnya kan ada spektrum yang ringan sampai yang berat ya. Sebenarnya demam berdarah itu tidak mesti rawat inap, nggak mesti. Kalau dokter sudah memeriksa lengkap dan kemudian ini pasiennya nih belum perlu rawat inap, itu bisa rawat jalan ya. Tetapi kalau dia sudah ke dalam kondisi yang berat, apalagi kemudian tadi yang saya cerita sudah masuk ke dalam fase kritisnya, dicek ternyata dalam darahnya sudah kental, kemudian terus trombositnya sudah turun, itu pasti rawat inap ya. Dan kemudian biasanya kita berikan cairan lewat infus gitu ya, dan kemudian kita monitoring ketat seperti itu. DBD belum ada obatnya loh Mas ya, jadi belum ada antivirusnya, jadi memang obatnya ya hanya cairan seperti itu. Harus aware berarti ya, harus waspada. Harus waspada ini. Baiklah, harus waspada ya kepada diri kita dan juga keluarga atau orang-orang sekitar. Dokter, kalau berbicara soal DBD ini kan setiap tanggal 15 diperingati sama yang namanya Asian Dengue Day atau hari demam berdarah se-ASEAN kayak gitu. Nah ini apa sih yang melatar belakangi hari itu tercetuskan kayak gitu? Jadi itu sepertinya dasarnya seperti ini, bahwa negara-negara yang termasuk dalam keanggotaan ASEAN itu kan
seluruhnya merupakan daerah yang endemis untuk dengue, gitu ya. Sehingga kemudian itu kayak seperti komitmen dari negara-negara ASEAN gitu untuk bagaimana kita menanggulangi dengue ini. Dulu tercetus saat KTT 2010 ya kalau nggak salah ya, 2010 gitu, bahwa ada komitmen Asian Dengue Day. Nah itu diperingati setiap tanggal 15 Juni, itu adalah minggu depan. Ya, baik. Itu sebagai meningkatkan awareness kita gitu, bahwa ada hari dengue gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita harus menanggulangi dengue itu bersama-sama. Bersama-sama ya dok? Bersama-sama. Harus bersama-sama. Gak bisa cuma sendiri. Tadi juga prosesnya nggak bisa sendiri tadi ya? Nggak bisa. Baiklah. Bersih-bersih sendiri, tetangganya nggak bersih-bersih. Sama aja ya? Nyamuknya terbang. Pindah ke sana. Seperti itu deh. Baik. Ini dari PKT UGM punya proyek berupa penelitian pengendalian DBD dengan metode baru menggunakan bakteri alami Wolbachia. Bener bacanya seperti itu ya? Wolbachia. Ya. Ini bisa dijelaskan dok? Iya, jadi penelitian tentang teknologi Wolbachia ini kita lakukan di Yogyakarta, itu di bawah Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ya. Penelitian ini kayaknya sudah dimulai dari sejak akhir 2011. Jadi bayangkan ini sekarang udah hampir 11 tahun, 12 tahun ya, sampai sekarang. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa teknologi ini bisa mencegah infeksi dengue, mencegah transmisi dengue. Jadi prinsipnya tuh ada suatu bakteri endosimbion yang kita sebut sebagai bakteri Wolbachia. Bakterinya itu dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti gitu ya, karena uniknya seperti ini, Wolbachia itu merupakan bakteri yang sangat umum ada dalam serangga. Gitu ya, dia secara natural ada dalam serangga banyak sekali ya. Nah tetapi nyamuk Aedes aegypti yang tadi yang sebagai merupakan faktor utama untuk penyebaran dengue itu justru nggak punya Wolbachia. Jadi kita secara artifisial ya kita masukkan bakteri itu ke dalam nyamuk Aedes aegypti, dan kemudian itu akan diturunkan ke anak-anakannya. Seperti itu. Di dalam tubuh nyamuk, Wolbachia ini bisa menekan replikasi virus dengue, sehingga kemudian kalau di sekitar kita nyamuk Aedes aegypti-nya sudah mengandung Wolbachia semua, maka insya Allah transmisi dengue itu tidak terjadi ke manusia. Itu prinsipnya. Baik. Jadi artinya bahwa untuk Wolbachia sendiri itu menurunkan kayak semacam ilmu biar tidak kena DBD gitu. Jadi kalau kita bilang itu ya, kalau untuk kita menyampaikan kepada masyarakat itu kayak seperti justru malah vaksin untuk nyamuk gitu. Karena apa? Karena dengan memasukkan Wolbachia, ada Wolbachia di dalam nyamuk, jadi dia tidak terinfeksi gitu. Kalau dia tidak terinfeksi, maka ya dia nggak bisa menularkan virusnya dong ke manusia. Seperti itulah, supaya mudah diterima oleh masyarakat. Starlovers kayak gitu ya. Terus untuk penelitian sendiri nih dok, kan sudah berhasil juga ya membuktikan bahwa teknologi ini efektif kayak gitu. Betul. Nah untuk kelanjutan kedepannya bagaimana? Kan 11 tahun tuh waktu yang lama loh untuk bisa membuktikan bahwa teknologi itu berhasil kayak gitu. Betul. Jadi waktu awal-awal itu kan kita menyediakan nyamuknya dulu, dan kemudian kita uji coba di tempat yang terbatas gitu ya, bahwa dia bisa berkembang biak sendiri, tidak di laboratorium gitu ya, bisa berkembang biak sendiri. Dan kemudian begitu itu berhasil, kita melanjutkan ke kota Yogyakarta, dan kemudian penelitian di kota Yogyakarta untuk membuktikan tadi. Dan alhamdulillah hasilnya baik sekali, bisa menurunkan angka kesakitan untuk dengue, dan juga untuk menurunkan angka rawat inap di rumah sakit gitu ya. Nah sejak itu kemudian kita melakukan implementasi ke Kabupaten Sleman dan Bantul. Ya kan, Jogja itu
kabupaten-kabupaten tersebut tuh angka kejadian dengue-nya tinggi banget gitu ya, sehingga kemudian kita menyasar ke situ, dan dari situ alhamdulillah 2022 itu teknologi ini sudah diadop oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bisa diimplementasikan di 5 kota di Indonesia, Semarang, kemudian Bandung, Jakarta Barat, Bontang dan Kupang, seperti itu. Kita akan melakukan pilot project di 5 kota di Indonesia. Kita harapkan hasilnya baik. Nah, itu tadi yang diharapkan hasilnya baik kayak gitu ya. Betul. Untuk peran serta masyarakat terkait dengan penelitian ini di bidang apa, Dok? Ya. Peran serta masyarakat itu sangat kita harapkan karena dukungan dari masyarakat itu sangat kita harapkan. Jadi Mas Iwan bisa bayangkan ya, selama ini kita berusaha membunuh nyamuk, gitu ya, bisa berusaha membunuh nyamuk dengan arti bahwa kita ingin jumlah nyamuk itu berkurang, gitu kan ya, dengan semprot dengan segala macam ya. Tetapi metode ini adalah dengan melepaskan nyamuk, tapi nyamuknya nyamuk baik, gitu ya, nyamuknya sudah mengandung Wolbachia yang dia tidak bisa lagi menularkan virus dengue, DBD itu gitu. Ini yang pemahaman ini yang harus kita ingin masyarakat itu mendukung kita gitu, bahwa teknologi ini memang dilakukan caranya dengan melepas nyamuk, tapi nyamuknya sudah mengandung Wolbachia. Nah, itu yang pemahaman seperti itu yang kita harapkan dapat dukungan dari masyarakat. Ya. Baik. Sudah ada mungkin proyek untuk menginformasikan atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan teknologi yang terbaru dari UGM, Dokter? Iya. Waktu kami di kota Yogyakarta memang itu masih dalam stage untuk penelitian ya, tetapi informasi itu tuh sudah kami lakukan. Dan kemudian Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM juga masih terus gencar melakukan sosialisasi gitu ya, kemudian media edukasi, informasi kepada masyarakat, baik itu lewat media sosial gitu ya, maupun lewat cara kita seperti yang sekarang ini gitu ya, kita bisa mengedukasi masyarakat seperti itu. Ya. Jadi artinya bahwa tidak sedikit juga ya pahlawan di sini yang berperan serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Kayak gitu. Harapannya sih untuk kedepannya juga tidak banyak juga masyarakat yang ada di Indonesia ya, terutama yang ada di Yogyakarta, untuk bisa aware kepada diri sendiri, keluarga, bisa mencegah yang namanya DBD kayak gitu ya. Dokter, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini terkait dengan tema ada demam berdarah, dengue ya. Waspada demam berdarah. Demam berdarah masih berbahaya ternyata ya. Masih. Baiklah, kalau berbicara untuk pengendalian, tadi udah dijelaskan juga Dokter Egi terkait dengan pengendaliannya bagaimana. Himbauan kepada masyarakat itu seperti apa, Dok, untuk kita bisa mencegah yang namanya DBD? Ya, tadi ya 3M 3M jangan lupa ya, dan itu dilakukan bersama-sama. Tadi ya, jangan ya kita sendiri, tapi semua memang dimulai dari diri kita sendiri ya. Dari kita sendiri 3M dilakukan. Bagus kalau bersama-sama dengan masyarakat sekitar ya, kerja bakti ya, seminggu sekali Jumat bersih seperti itu tuh baik sekali. Dan PHBS kita tingkatkan, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya, kita tingkatkan. Dan kemudian kita ada vaksin tadi ya untuk pencegahan, dan kemudian pencegahan yang lain juga kita lakukan. Dan kemudian tadi inovasi baru dengan menggunakan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu mendampingi dari usaha program pemerintah yang sudah ada, gitu ya, 3M tadi. Dan vaksin. Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan vaksin. Ini untuk vaksin apakah setiap kelompok itu bisa langsung mendaftar untuk bisa mendapatkan vaksin, atau harus ada kriteria khusus sendiri yang harus ini layak nih mendapatkan vaksin, atau bagaimana? Ya, untuk sekarang kriterianya hanya usia. Jadi dari usia 6 sampai 45 tahun tadi ya. Dan tidak memerlukan tes sebelum vaksin gitu ya. Dan silakan nanti datang ke rumah sakit
untuk menanyakan informasi di rumah sakit apakah memang sudah ada gitu, karena memang baru sekali di launch ya, jadi mungkin ketersediaannya belum terlalu banyak. Dan lagi memang saya titip pesan, memang ini masih belum vaksin program Mas Iwan. Kalau insya Allah suatu saat kita perjuangkan untuk bisa masuk vaksin program. Kalau vaksin program kan bisa gratis ya, kayak COVID bisa gratis. Nah ini sampai saat ini memang belum. Kita memang masih private ya, sehingga memang tadi harus bertanya dulu ke rumah sakit ada atau tidak, dan kemudian dicatat, nanti disediakan vaksinnya. Oke, baik. Jadi belum semua rumah sakit ada kayak gitu, tersedia kayak gitu. Iya, belum. Rumah sakit besar mestinya sudah ada. Mestinya sudah ada, karena memang betul-betul baru banget kita launch ya di awal tahun 2023 ini. Silakan mendapatkan informasi di rumah sakit. Baik dokter, terima kasih obrolan menarik malam hari ini. Ini kayaknya kalau diteruskan nggak bakalan selesai terkait dengan tema malam hari ini ya, waspada demam berdarah. Nah, bersama Dr. Egy Arguni MSc PhD sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan permasalahan demam berdarah, apalagi kita harus aware ya pada diri kita sendiri, kepada keluarga maupun orang-orang sekitar kita. Benar banget. Baik, Dr. Egy, terima kasih sudah memberikan informasi malam hari ini. Semoga bisa memberikan satu pencerahan kepada masyarakat terkait dengan harus aware dengan DBD seperti itu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dokter ya. Baik. Terima kasih Mas Iwan. Ya, baik, itu tadi obrolan menarik malam hari ini setelah Lovers bersama dengan Dr. Egy terkait dengan waspada demam berdarah ya. Terima kasih sudah gabung by WhatsApp di 0818621013, sudah kirim pertanyaan via Instagram juga. Terima kasih. Lain kesempatan bakalan ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya. Iwan pamit dari Health Talk Show malam hari ini. Sampai jumpa. Demikian tadi Health Talk Show.